Mantan pemain Barcelona Ilaix Moriba dan Aguibao Camara tiba di Paris, siap hadapi timnas Indonesia U23. Mantan pemain Barcelona Ilaix Moriba dan Aguibao Camara tiba di Paris, Prancis pada Selasa 7 Mei 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Total, sudah ada 19 pemain yang bergabung dengan pemusatan latihan timnas Gini U23 di Prancis jelang menghadapi timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Timnas Gini U23 racikan Kaba Diawara benar-benar berhasrat mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024. Kehadiran Ilaix Moriba dan Aguibao Camara merupakan buktinya. Ilaix Moriba merupakan mantan pemain Barcelona yang pernah bahu-membahu dengan Lionel Messi, mengantarkan Blaugrana juara Liga Spanyol 2020-2021. Musim ini, Ilaix Moriba membela klub Liga Spanyol lain Getafe dan mengoleksi 2 assist dari 11 pertandingan. Sementara Aguibao Camara merupakan gelandang Olympiakos yang tengah dipinjamkan ke klub 1 Yunani lain Atromitos. Dari 17 laga di Liga 1 Yunani 2023-2024, Aguibao Camara menggembas 1 gol. Satu lagi, timnas Gini U23 akan dibesut juru taktik tim senior Kaba Diawara. Kaba Diawara menangani timnas Gini U23 karena bakal ada 9 pemain senior masih berusia di bawah 23 tahun yang turun di laga nanti. Karena itu, timnas Indonesia U23 pantang lengah dalam laga nanti. Tengah sedikit, Gini U23 dapat memberi hukuman kepada skuad Garuda Muda. Lantas, apakah timnas Indonesia U23 mendapat kabar baik jelang laga melawan Gini U23? Kabarnya, ada 3 pemain tambahan yang segera bergabung dengan skuad asuhan Sintayong di Perancis. Sebut saja Elkan Bagot, Alvendra Dewangga, dan Justin Hubner. Harapannya, kehadiran nama-nama tadi membuat skuad Garuda Muda memberikan perlawanan sengit kepada Gini U23. Timnas Indonesia U23 hadapi perubahan suhu ekstrim untuk playoff Olimpiade. Dari 35 derajat Celcius di Doha menjadi 12 di Paris. Timnas Indonesia U23 menghadapi perubahan suhu ekstrim untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024. Dari sekitar 35 derajat Celcius di Doha, Qatar, menjadi 12 derajat Celcius di Paris, Prancis. Timnas Indonesia U23 telah tiba di Paris pada Minggu 5 Mei 2024. Tim berjulukan Garuda Muda itu juga sudah mulai latihan pada Senin 6 Mei 2024 siang waktu setempat. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 lama berada di Doha. Selama kurang lebih 3 pekan, Garuda Muda berkancah di Piala Asia U23 2024. Biasanya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan merasakan cuaca yang panas. Sekarang justru sebaliknya. Setelah berada di Paris, Garuda Muda menjadi kedinginan. Para pemain harus menyesuaikan diri terhadap perbedaan suhu secara drastis ini. Timnas Indonesia U23 terancam tidak dalam kekuatan terbaik untuk melawan Gini U23. Setelah kehilangan Rizky Ridho akibat skorsing kartu merah, Garuda Muda juga harus menunggu kepastian Justin Hubner dan Elkan Bagot. Untuk menggantikan Rizky Ridho, Sintayong telah memanggil Alvendra Dewangga. Baik PSIS Semarang itu dijadwalkan mendarat di Paris pada Selasa 7 Mei 2024. Timnas Indonesia U23 versus Gini U23, 2 kendala Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 cuma punya waktu singkat untuk beralih dari Qatar ke Prancis. Makan dan istirahat pun para pemain terganggu. Timnas Indonesia U23 harus berhadapan dengan Gini untuk playoff Olimpiade Paris 2024. Persiapan laga ini sejatinya sangat mepet. Indonesia baru menuntaskan laga melawan Irak di Piala Asia U23 pada 2 Mei lalu. Pasukan Sintayong kemudian terbang ke Paris pada 4 Mei waktu Qatar dan punya jarak tempuh hampir 7 jam jika penerbangan langsung. Memang ada kesulitan masalah makan dan tidur. Kami juga buru-buru pesan hotel karena kompetisi di Doha juga baru selesai. Jadi, ya ada masalah sedikit saja, kata Sintayong di Paris. Timnas Indonesia U23 sudah memulai latihan. Namun, pada tahap awal kedatangan di Paris masih terfokus pada pemulihan fisik. Karena capek cuma pemulihan, tapi ada taktik sebentar. Memang kemarin perjalanan kita jauh dan lama, Sintayong mengungkapkan.
Indonesia versus Gini. STY tanggapi lapangan latihan, fokus kondisi pemain. Juru taktik Timnas Indonesia U23, Sintayong, menilai lapangan latihan di Prancis jelang laga playoff Olimpiade 2024 melawan Gini kurang bagus. Pemain bersama ofisial Timnas U23 Indonesia telah sampai di Prancis pada Minggu 5 Mei 2024. Setibanya di Prancis, pemain menjalani latihan pemulihan guna menjaga kebugaran tubuh. Kendati demikian, ada kendala yang dihadapi, yakni perbedaan suhu ketika berlatih di Qatar dan Prancis. Skuad Garuda Muda juga menghadapi tantangan di tempat berlatih. Lapangan yang digunakan memiliki kualitas yang tidak lebih baik dibanding saat latihan di Doha untuk persiapan laga Piala Asia U23 2024. Memang di bawah standar, tidak seperti Doha, tetapi katanya paling baik rumput ini. Jadi kami mau tidak mau harus beradaptasi juga dengan situasi dan kondisi di sini, kata Sintayong dalam keterangan dari PSSI. Ofisial bersama tim tengah fokus untuk menjaga kebugaran fisik dan mental para pemain. Hal ini disebabkan adanya tekanan beserta perbedaan suhu serta temperatur udara tempat bermain. Indonesia harus menjajaki peluang terakhir menuju Olimpiade Paris 2024 setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Di samping itu, tingginya ekspektasi masyarakat yang ingin Indonesia tampil di Olimpiade turut mempengaruhi performa pemain selepas laga. Jadi, paling penting sebenarnya kontrol kondisi pemain. Jadi secara psikologis juga mulai capek dan lelah. Jadi kami harus kontrol supaya kondisi pemain tetap fit, ucap STY. Garuda akan berada di grup A Olimpiade 2024 apabila menang melawan Gini pada laga mendatang. Dalam grup A sudah diisi Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Sintayong bocorkan 2 masalah Timnas Indonesia U23 jelang hadapi Timnas Gini U23. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong mengungkap 2 masalah timnya menjelang berhadapan dengan Timnas Gini U23. Ia mengatakan ada masalah non-teknis untuk anak asuhnya. Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Gini U23 di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Laga tersebut sangat krusial bagi Garuda Muda untuk berebut tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Diketahui, Timnas Indonesia U23 harus menjalani babak playoff melawan wakil Afrika ini lantaran menjadi tim peringkat keempat Piala Asia U23 2024 di Qatar. Setelah menjalani turnamen di Qatar, Sin dan pasukannya telah tiba di Paris pada Senin 6 Mei 2024. Kedatangan lebih cepat ini dimaksud untuk beradaptasi dengan cuaca serta menciptakan waktu latihan yang lebih panjang. Namun demikian, Sin mengatakan Timnas Indonesia U23 justru dilanda 2 masalah menjelang berhadapan dengan Gini U23. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan anak asuhnya tidak terbiasa dengan makan dan pola tidur di sana. Jadi, memang ada kesulitan masalah makanan dan masalah tidur juga, kata Sin dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia. Karena kami juga buru-buru booking hotel dan lain-lain. Karena keputusannya setelah selesai pertandingan kemarin di Doha, Qatar, jadi ada masalah sedikit saja seperti itu, sambung pria berusia 53 tahun itu. Di sisi lain, Timnas Indonesia U23 juga akan kehilangan beberapa pilar penting seperti Rizky Ridho dan Justin Hubner. Ridho harus absen lantaran akumulasi kartu merah, sedangkan Justin sudah dipanggil kembali oleh klubnya Cerezo Osaka. Namun PSSI bersama Kemenpora RI terus mengupayakan agar Justin kembali diizinkan kembali ke Timnas Indonesia U23. Dengan kekuatan yang tersisa, diharapkan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mampu meraih hasil terbaik dan menembus pesta olahraga 4 tahunan itu. Pelatih Gini U23 bicara sikap mental yang benar jelang hadapi Timnas Indonesia U23. On pourra aussi se jauger un petit peu parce que c'est les champions d'Afrique. Ils ont bien démarré, ils ont 6 points, ils ont 6 buts marqués. Donc, Pelatih Timnas Gini U23 Kaba Diawara berbicara tentang pentingnya faktor mental menjelang berhadapan dengan Timnas Indonesia U23. Ia menegaskan anak asuhnya harus siap secara mental untuk laga krusial tersebut. Gini U23 akan bersua dengan Indonesia U23 di babak playoff menuju Olimpiade Paris 2024. Menjelang pertandingan itu, kedua tim sudah melakukan persiapan sejak Senin 6 Mei 2024. Selain berlatih,
Adaptasi menjadi hal yang penting mengingat pertandingan dimainkan di benua Eropa. Diawara mengaku timnya tidak mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan diri menjelang pertandingan itu. Namun begitu, pelatih berusia 48 tahun itu menegaskan aspek mental akan menjadi fokus utama dalam latihan. Kami tidak punya banyak waktu, tapi di saat yang sama, kami harus bermain dalam aspek mental untuk bersiap dan berangkat. Tutur Diawara dilansir dari Instagram resmi Federasi Sepak Bola Gini. Pelatih yang pernah berseragam Arsenal ini memprediksi adu fisik yang akan menjadi yang utama dalam laga mendatang. Sebab itu, mental sangat dibutuhkan untuk menjadi pembeda dalam pertandingan melawan Indonesia U23. Kami akan bekerja keras. Kami harus bersiap secara mental karena pertandingan ini akan berjalan ketat secara fisik. Jadi, tidak hanya mental yang akan jadi pembeda. Jelas Diawara. Demi selembar tiket terakhir itu, Gini U23 memanggil pemain-pemain terbaiknya, termasuk ex-Barcelona Ilaix Moriba. Mereka berambisi menjadi wakil keempat dari Afrika yang tampil di cabur sepak bola Olimpiade Paris 2024. Rapor Wakil Asia di Playoff Olimpiade. Timnas Indonesia U23 didukung sejarah. Timnas Indonesia U23 menghadapi Gini pada Playoff Olimpiade 2024. Pemenang laga ini akan menyusul 15 negara lain yang terlebih dahulu memesan tiket. Sejak peserta cabang olahraga sepak bola Olimpiade terkena pembatasan usia pada 1992, Playoff Konfederasi edisi 2024 merupakan kali ke-6 diterapkan. Namun, pada 5 kesempatan sebelumnya, hanya sekali yang melibatkan wakil Asia. Momen tersebut hadir untuk Olimpiade 2012. Kala itu, Oman bersua Senegal demi tiket ke London. Pada playoff Olimpiade yang berlangsung di City of Coventry Stadium, Oman kesulitan meredam permainan eksplosif Senegal. Mereka akhirnya menyerah 0-2 akibat gol Ibrahima Balde dan Abdoulaye Sané. Patut dicermati pula daftar pemain yang turun di partai tersebut. Senegal diperkuat satu nama yang kemudian menghiasi panggung termega sepak bola. Sosok itu tidak lain Sadio Mane yang meraup berbagai gelar bergengsi di antaranya Liga Champions. Tantangan Timnas Indonesia U23 melawan Gini. Timnas Indonesia U23 menghadapi tantangan serupa kala bersua Gini. Ditangani kabar Diawara, sang lawan memiliki talenta-talenta muda yang sudah berkiprah di Eropa. Nama terbesar tidak lain Ilaix Moriba. Sebelumnya, dia tidak pernah membela Gini di level usia, termasuk absen saat Gini melakoni kualifikasi Olimpiade Paris melalui Piala Afrika U23 2023. Wajar, level Moriba dianggap sudah terlalu tinggi dan langsung dipercaya memperkuat tim senior. Dia sudah mengantongi 22 caps. Moriba merupakan produk Akademi Barcelona La Masia. Gaya permainannya ketika baru muncul mengingatkan publik terhadap Yaya Toure. Namun, keengganan memperpanjang masa kerja pada tahun terakhir kontrak mendorong Barcelona untuk melepasnya ke klub Jerman RB Leipzig pada 2021. Sejak itu, dia sudah menjalani 2 masa peminjaman bersama Valencia dan Getafe. Timnas Indonesia U23 tantang Gini U23. Indonesia dan Gini melakoni playoff Olimpiade Paris setelah sama-sama menduduki peringkat 4 turnamen regional. Indonesia kalah dari Irak pada perebutan peringkat 3 Piala Asia U23 2024. Sementara, Gini harus mengakui keunggulan Mali melalui adu penalti pada laga podium terakhir Piala Afrika U23 2023. Patut dicermati, Indonesia dan Gini sama-sama melakoni debut pada kompetisi regional tersebut. Peluang kita untuk bisa tampil di Olimpiade masih terbuka. Kita harus berjuang di pertandingan melawan Gini. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk bisa tampil di Olimpiade. Harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bismillah. Tugas Ketua Umum PSSI Erick Thohir di situs resmi Federasi.